Jadi ini posisinya waktu itu beli Gajah Tunggal, naik, profit taking, lalu turun lagi, begitu udah di bawah beli lagi ya. Nggak taunya malah sekarang turun ya. Nah, jadi ya malah ruginya berkurang atau malah jadi minus gitu ya, seperti itu gitu. Oke, tapi terkait Gajah Tunggalnya sendiri begini Ibu Dian ya. Dan ini pun sebenarnya terus terang sedikit di luar, bukan sedikit, jauh di luar perkiraan saya. Ibu Dian tahu kan kalau Gajah Tunggal ini kinerjanya kemarin itu ya di tahun 2023 ini dia bisa laba karena apa? Karena ada keuntungan kurs dari penguatan rupiah di kuartal 1 dan juga kuartal 2 kemarin. Penguatan rupiah dari 15.200 rupiah per dolar ya menguat menjadi 14.600 kalau nggak salah. Selisihnya lumayan loh itu Bu, 600 perak itu karena itu terkait dengan obligasi yang dipegang Gajah Tunggal senilai 500 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Jadi kalau ada penguatan rupiah 10% misalnya gitu ya, ya untungnya itu 750 miliar dari obligasinya yang 7 triliun 500 itu. Problemnya sekarang rupiah malah melemah lagi. Dari tadinya 14.600 sekarang 15.400 ya, 15.500 kalau nggak salah. Artinya apa? Artinya nanti di kuartal 3 ada kemungkinan Gajah Tunggal akan melaporkan rugi kurs yang kalau nilainya cukup besar ya bisa memakan laba operasionalnya. Labanya itu nanti akan turun, bisa sangat kecil atau bahkan bisa jadi rugi. Meskipun sekali lagi ya, rugi kurs laba atau sebaliknya rugi kurs itu sebenarnya sifatnya hanya pembukuan. Karena perusahaan tidak benar-benar keluar duit dari situ. Saya sudah sering menjelaskan soal ini. Nah, dan kenapa rupiah melemah? Ya, ini yang juga apa namanya? Ada dua faktor sih saya pikir ya. Yang pertama adalah itu ternyata di luar perkiraan ya. The Fed itu, suku bunga The Fed itu naik terus. Sekarang sudah 5,5% suku bunga The Fed itu hampir sama dengan BI rate kita yang tercatat terakhir 5,75%. Jarang banget loh suku bunga di Amerika setinggi itu. Biasanya suku bunga di sana itu ya paling 2%, 1% atau bahkan 0,25%. Sekarang 5,5%. Jadi dolar itu lagi kuat-kuatnya, bukan rupiah yang melemah sebenarnya, tapi dolarnya yang menguat. Jadi pelemahan mata uang itu tidak hanya dialami oleh rupiah, tapi juga dialami oleh negara-negara lain seperti itu. Cuman di sisi lain ya, ekonomi kita juga memang belakangan ini agak problem, Ibu Dian ya. Dari kemarin saya selalu ngomong ekonomi kita bagus, betul. Dan dalam jangka panjangnya juga harusnya bagus juga lah, betul. Tapi belakangan ini apa? Ibu Dian dengar kan berita harga beras naik? Ya. Harga beras naik ini penting, bukan karena saya nggak bisa beli beras. Saya bisa beli beras. Tapi kalau misalnya harga beras naik sampai 1.500 per kilogram, artinya ada something wrong kan? Entah itu gagal panen atau apa. Dan biasanya pemerintah apa yang mereka lakukan? Impor. Impor bayarnya pakai apa? Dolar. Kalau impor naik, rupiah biasanya melemah gitu. Jadi apa namanya ada kaitannya seperti itu. Nah, tapi menurut saya ya, bentar lagi kan musim hujan nih, Ibu Dian. Musim hujan. Artinya apa? Sawah kembali beroperasi, sawah kembali digarap gitu. Produksi beras harus naik. Harusnya harga sembako sebelum akhir tahun nanti mulai bagus lagi ya. Impor juga berkurang, rupiah ketika itu akan menguat. Lalu sekarang kembali ke Gajah Tunggal. Penurunan sahamnya hari ini itu sudah mencerminkan ekspektasi investor bahwa kinerjanya nanti di kuartal 3 itu kemungkinan akan turun. Orang sudah bisa menebak itu, makanya orang udah jualan lalu sahamnya sudah turun gitu ya. Tapi biasanya pada titik ini justru ketika nanti laporan keuangannya keluar dan hasilnya benar jelek, sahamnya ada kemungkinan rebound. Kenapa? Karena pada saat itu yang orang lihat adalah laporan keuangan untuk kuartal berikutnya lagi, gitu. Kuartal 3 kan nanti keluar bulan depan ya, awal November, ya. Nah, pada saat itu kalau misalnya rupiah masih di kisaran sekarang gitu ya,
ya harga sahamnya memang Gajah Tunggal nggak akan naik lagi, tetap di 700-an. Tapi Pak, kalau bulan November dan Desember itu tadi, yang seperti tadi saya sebut ya, udah mulai musim hujan lagi, produksi normal segala macam, ya, impor berkurang, rupiah kembali menguat, ya Gajah Tunggal naik lagi, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya nanti laporan keuangan berikutnya itu hasilnya jelek karena memang sahamnya sudah turun duluan gitu loh. Sudah terjadi sahamnya. Pergerakan saham itu memang selalu mendahului, enggak selalu sih, seringkali mendahului peristiwa yang memang sudah diprediksi oleh banyak orang. Tapi ketika nanti laporan keuangannya sudah keluar, ya yang dilihat berikutnya, yang dilihat orang berikutnya ya bukan laporan keuangan tersebut, melainkan ekspektasi laporan keuangan berikutnya lagi. Kalau pada saat itu rupiah kembali menguat, ya barulah ya, Gajah Tunggal naik lagi. Menurut saya sih kalau misalnya modalnya di 800-an sih masih, biar bagaimanapun Ibu Dian dan juga teman-teman yang lain ya, 70% penduduk Indonesia itu petani dan peternak. Jadi kalau sektor pertanian redup itu dampaknya besar sekali terhadap ekonomi kita. Kalau kita nanti udah musim hujan, ekonomi kembali normal dan jangan lupa dekat-dekat pemilu toh. Dekat-dekat pemilu, kampanye lagi. Meskipun ya jujur aja kita sebagai orang awam nggak suka ya kalau misalnya katakanlah politisi apa itu bagi-bagi duit apa segala macam. Tapi kan kita lihat sisi positifnya, itu kan bikin uang beredar meningkat, ekonomi bergerak dan seterusnya. Jadi menurut saya sebelum akhir tahun 2023 nanti, ekonomi kita akan recover ya, rupiah akan menguat. Jadi itu akan jadi kabar bagus, tidak hanya untuk Gajah Tunggal sebenarnya, tapi untuk emiten-emiten lain secara umum di Bursa Efek Indonesia. Cukup Ibu Dian.